Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mendapatkan reward. Saat Xiao Yan berjalan keluar dari koridor, dia secara tidak sengaja bertemu dengan kelompok Cao Tuo yang telah menunggu beberapa saat. Beberapa dari mereka tersenyum dan mengobrol sedikit. Selama waktu ini, Sui Mei menyuntikkan beberapa kalimat dan tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan agak aneh. Lin Fei, di sisi lain tergagap dan tidak berani berbicara banyak. Setiap kali Xiao Yan mengalihkan pandangannya, wajahnya akan memerah. Penampilan Xiao Yan beberapa waktu lalu telah mengejutkan gadis energik ini sekali lagi. Idola asli di hatinya, Liu Ling, diam-diam ditendang ke samping. Yang menggantikannya adalah punggung pria muda yang pendiam dan kurus. Tidak lama setelah Xiao Yan berbincang dengan Sui Mei dan yang lainnya, Cao Tuo dengan paksa mengakhiri percakapan mereka. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan keluar dari alun-alun dan dengan cepat kembali ke asosiasi. Dia mengatur ruangan yang tenang untuk Xiao Yan, membiarkan Xiao Yan menyesuaikan kondisinya terlebih dahulu. Ini karena kulit pucat Xiao Yan lemah hingga membuat orang takut. Xiao Yan menatap pintu kamar yang telah ditutup dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menatap tangannya yang berisi pil obat berwarna hijau yang telah dimasukkan Cao Tuo ke arahnya. Berdasarkan kilo pil obat, itu setidaknya tingkat 3. Tampaknya kemenangan Xiao Yan kali ini memang membuat Cao Tuo sangat senang. Pil obat kelas ini bisa dianggap sangat berharga baginya. Saat ini, bagaimanapun, dia dengan mudah menyerahkannya kembali. Begitu dia duduk bersila di tempat tidur empuk, Xiao Yan mengambil pil obat di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan energi murni yang dengan cepat menyebar di dalam tubuhnya dan perlahan-lahan menutup matanya, mulai memulihkan jiwanya. Meskipun dia dengan paksa mendukung dirinya sendiri, pemeriksaan kali ini memang menghabiskan semua kekuatan Xiao Yan. Konsumsi kekuatan spiritualnya ketika dia berubah di antara 3 jenis api memang terlalu hebat. Jika bukan karena kondisi sebelumnya ini sangat baik, kemungkinan Xiao Yan akan pingsan karena kelelahan total dari kekuatan spiritualnya sebelum dia bisa menyelesaikan mengubah nyala api 2 kali. Dalam sekejap, lebih dari 5 jam telah berlalu saat dia memulihkan diri. Ketika Xiao Yan akhirnya terbangun dari mode pelatihannya dan melirik ke jendela yang tidak terkunci, dia menyadari bahwa matahari, yang awalnya tergantung tinggi di udara, sebenarnya akan turun melampaui cakrawala. Udara hangat juga perlahan berubah menjadi dingin. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dan mengusap dahinya. Dia merasakan kelelahan dan kantuk keluar dari pikirannya. Dia sedikit terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk memulihkan setengah dari energinya. Tidak disangka dia hampir pulih sepenuhnya selama 5 jam ini. Ini pasti efek dari pil obat yang diberikan Cao Tuo padanya. Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di tempat tidur dan menggunakan sedikit kekuatan. Tubuhnya melompat ke depan dalam sekejap dan terus mendarat di tanah. Dia kemudian menepuk tangannya dengan lembut, merasa puas dengan kecepatan pemulihannya. Berderak. Tidak lama setelah Xiao Yan turun dari tempat tidur, pintu kamar dibuka dengan lembut. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda yang lembut dan cantik mengenakan jubah alkemis trainee dengan hati-hati berjalan masuk sambil membawa baskom berisi air jernih. Tuan Yan Xiao, Grand Master Cao Tuo telah menginstruksikan saya untuk menjagamu di sini. Wanita muda itu baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Dia memiliki tubuh yang sangat kecil, tapi jubah ketat alkemis memperlihatkan pinggangnya yang ramping dan dadanya yang agak membuncit. Meskipun dia belum dewasa, dia memiliki keunikan tentang dirinya. Saat ini, wajahnya yang halus, cantik, kecil sedikit pemalu dan memerah.
Panas terik melintas di matanya yang cerah saat dia menatap Xiao Yan. Sebelumnya, ketika dia tidak ada pekerjaan, dia diam-diam pergi menonton kompetisi Grand Meeting. Secara alami, dia telah dengan jelas melihat Xiao Yan mengalahkan Yan Li dan membalikkan keadaan, mengubah hasil akhir dari seluruh Grand Meeting. Di hati para wanita muda di usia ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah pahlawan dan idola mereka di hati mereka. Meskipun wajahnya terlihat sedikit biasa, itu dipenuhi dengan pesona ketika mereka melihatnya sekarang. Hati gadis muda itu melonjak kegirangan ketika dia tiba-tiba diperintahkan oleh Hao Tuo untuk menjaga tempat ini. Ini terutama terjadi ketika dia mengingat tatapan iri dari teman-temannya. Suhu matanya yang panas sekali lagi naik. Batuk, Xiao Yan terbatuk kering saat dia ditatap oleh seorang gadis muda dengan cara yang panas. Ketika dia pulih, dia tersenyum saat menerima baskom. Terima kasih, tapi aku bisa melakukannya sendiri. Oh, meskipun dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, gadis muda itu tidak berani menolak. Dia dengan patuh menyerahkan baskom dan berdiri di samping dengan tatapannya menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Xiao Yan benar-benar merasa sangat tidak nyaman ditatap saat dia mandi. Oleh karena itu, dia hanya menyeka wajahnya secara acak beberapa kali sebelum bertanya dengan cara yang agak tidak berdaya, "Nona muda. Aku dipanggil Sun Er." Wanita muda itu berkata dengan wajah merah. "Tel, Sun Er ini bukan Sun Er dari klan Xiao?" Xiao yang tersenyum pahit, tapi dia hanya bertanya, "Nona Sun Er, bisakah kau membawaku menemui ketua FAMA sekarang?" "Ah, silakan ikuti saya." Gadis kecil yang puas menjawab dengan tajam sebelum berbalik dan memimpin dari depan. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Xiao Yan mengikuti di belakang gadis muda itu. Alkemis asosiasi yang sesekali melewatinya akan berhenti dan memberikan senyum ramah kepada mantan. Pada saat tangga menjadi sempit, banyak alkemis bahkan akan mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Diperlakukan dengan sangat sopan menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit tidak nyaman. "Tuan Yan Xiao, Anda benar-benar menikmati prestise yang besar. Biasanya, orang-orang itu akan cemberut ketika mereka melihat kita, apalagi memberi jalan kepada kita." Saat mereka sekali lagi berjalan melewati koridor, gadis muda di depannya tidak bisa menahan tawa pelan. Xiao yang tersenyum mendengar kata-kata yang agak cakep dari gadis muda itu. Dunia itu realistis. Rasa hormat dan hormat selamanya ditinggalkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menikmatinya. Sebelum ini, dia juga tidak menerima perlakuan seperti itu ketika dia datang ke asosiasi alkemis, bukan? Setelah mengikuti gadis muda itu melewati beberapa koridor lagi, Xiao Yan akhirnya berhenti di luar ruangan yang luas. Gadis muda itu dengan lembut berkata, "Ini adalah pelajaran dari ketua. Dia seharusnya ada di dalam sekarang. Silakan masuk sendiri, Tuan Yan Xiao." "Terima kasih Nona Sun Er." Xiao Yan mengangguk dan tersenyum saat dia berbicara. "Tidak perlu." Gadis muda itu tersenyum manis dan berbalik. Dia telah mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berbalik lagi dan berkata dengan senyum lagi, "Tuan Yan Xiao, kamu benar-benar tampan hari ini, hehe, selamat tinggal." Xiao Yan bingung saat dia menatap gadis muda itu, yang tangannya berada di belakang punggungnya, melompat-lompat seperti rusa saat dia menghilang di ujung koridor. Segera, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Grand Meeting telah mengumpulkan popularitas yang cukup besar baginya. Bahkan wajah yang tampak biasa ini sebenarnya bisa menyebabkan gadis muda itu memiliki perasaan asmara padanya, tapi sayang sekali bahwa identitas dan nama ini salah. Xiao Yan menarik pandangan dan pikirannya sebelum dia mengetuk pintu dengan ringan. Dia menunggu suara FAMA dipancarkan dari dalam sebelum dia membuka pintu dan masuk. Begitu dia memasuki ruangan, FAMA, Hai Bodong, dan Jia Lao, yang duduk di sisi meja,
tanpa sadar melemparkan senyuman pada Xiao Yan ketika mereka melihat bahwa itu adalah dia. Anak kecil, selamat. Saat mereka melihat Xiao Yan masuk, 3 kelompok pria FAMA menangkupkan tangan ke arahnya. Kalian semua harus berhenti mengejekku. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan dan berbicara dengan senyum pahit, perselingkuhan ini hampir merenggut nyawa kecilku ini. Keke. FAMA tertawa pelan. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat telapak tangannya membelai cincin penyimpanan di tangannya. Segera, gulungan berwarna ungu perak muncul di telapak tangannya. Telapak tangan Xiao Yan perlahan mengusap gulungan itu dan dia berkata sambil tersenyum, dengan usaha datang pahala. Ini adalah formula obat untuk pil obat tingkat 6, pil roh pencairan. Anak kecil, mulai sekarang, itu milikmu. Saat dia berbicara, FAMA menjentikkan jarinya ke gulungan. Gulungan itu berubah menjadi bayangan berwarna perak yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sedikit bersemangat saat menerima gulungan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memainkannya di tangannya. Gulungan itu berwarna ungu dan perak dan memiliki perasaan sedingin es saat dipegang. Di permukaan gulungan yang cerah dan bersih, terdapat beberapa garis dan tanda kuno yang rumit, memberikan kesan estetika ketika seseorang melihatnya. Xiao Yan dengan hati-hati memegang gulungan itu dan perlahan menariknya terbuka. Dia dengan kasar melihat informasi yang tertulis di gulungan itu dan menyadari bahwa apa yang tertulis di sana tidak berbeda dari apa yang Hao Tuo katakan padanya. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk membaca formula obat di sini. Jika tidak, Anda akan pingsan di tempat. Bahkan jika itu aku, formula obat tingkat 6 adalah sesuatu yang akan membuatku pusing cukup lama setelah membacanya. FAMA mengingatkan saat dia melihat sikap bersemangat Xiao Yan. Keke, aku tahu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan dengan hati-hati menempatkan formula obat untuk pil roh pencairan ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat FAMA menyerahkan sepotong pelat logam berwarna ungu dan tidak bisa menahan perasaan tidak pasti. Ini adalah hadiah untuk sesepuh kehormatan asosiasi dan juga semacam hadiah untuk juara. Jika Anda mengambil token ini, Anda bisa mendapatkan bantuan dari cabang asosiasi manapun di Kekaisaran Magia. FAMA tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa kamu tidak suka dibatasi oleh posisi apapun. Yang disebut tetua kehormatan ini tidak membutuhkan Anda untuk melakukan apapun. Itu hanya gelar gantung. Selama Anda mau, Anda dapat mengabaikan pengiriman siapapun, termasuk saya. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum menerima token secara sepintas. Baiklah, teman kecil, kamu sudah mendapatkan hadiahnya. Selanjutnya, Anda dapat berkeliling di sekitar asosiasi atau ibu kota. Meski Grand Meeting telah usai, ibu kota akan cukup ramai untuk beberapa waktu. Saat ini Anda juga orang terkenal. Jika Anda akan keluar, orang-orang yang ingin berkenalan dengan Anda mungkin harus antri keluar kota ini. Haha. FAMA menggoda. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tatapannya menyapu mereka bertiga saat dia tiba-tiba bertanya, kamu, apa yang kamu rencanakan? Keke, Hai Bodong tersenyum dan bertukar pandang dengan FAMA dan Jia Lao. Dia kemudian tersenyum dan berkata, selanjutnya, kami berencana untuk pergi dan mencari teman Yan Li untuk mendiskusikan harga yang harus dibayar karena melanggar aturan Grand Meeting. Orang yang menyedihkan yang ditakdirkan untuk tidak bisa kembali. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia tidak mengira Yan Li akan dapat melarikan diri hidup-hidup dari tangan 3 orang kelompok FAMA. Karena kalian bertiga harus membuat janji, aku tidak akan menahanmu. Saya juga memiliki beberapa hal yang harus saya lakukan. Selamat tinggal. Xiao Yan menangkupkan tangannya pada ketiga orang itu.
Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar kamar. Keke, ayo pergi, selama 2 hari ini, aku telah dibuat marah oleh orang itu. Sekarang, waktunya membayar. Saat dia melihat punggung Xiao Yan yang menghilang, Eva Ma berdiri dari kursinya dan berbicara dengan senyum dingin. Hai Bodong tersenyum dan berdiri. Mereka bertiga bertukar tatapan. Saat tubuh mereka sedikit bergetar, angin kencang tiba-tiba bertiup dari dalam ruangan. Angin meniup buku-buku kemana-mana saat mereka mengeluarkan suara desir, buku terbang di sekitar. Ketika semuanya akhirnya beres, ketiga orang di ruangan itu tidak bisa ditemukan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.